Salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah Minggu Kudus pada hari ini. Kita sudah memasuki minggu pertama bulan Juni 2020. Kita mengucap syukur ada kesempatan yang Tuhan berikan untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Mari kita persiapkan seluruh hidup kita untuk masuk dalam ibadah. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita mengawali ibadah kita dengan menyanyikan Kidung Keesaan nomor 337 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Muliakan Allah Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa pertolongan kita dalam kebaktian raya minggu ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya untuk selamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. 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 Nas pembimbing dalam ibadah kita diambil dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, marilah saat ini dengan rasa sesal dan malu kita merendahkan diri, mengaku segala dosa kita dengan hati yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena itu saudara, berdasarkan firman Tuhan ini, mari kita dengan segala kerendahan hati datang kepada Tuhan, memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus,
Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang maha kuasa, tapi juga Allah yang maha tahu. Engkau tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Tidak ada yang dapat kami sembunyikan dari hadapan-Mu ya Tuhan. Itulah sebabnya dalam segala kesadaran dan kerendahan hati kami datang kepadamu ya Tuhan, mengaku bahwa kami adalah orang yang berdosa. Seringkali Tuhan kami melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, juga pikiran ataupun perkataan kami yang tidak memuliakan nama Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman-Mu, yang menyakiti hati sesama. Maka kami datang kepadamu, kami mohon ampunilah kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu, karena Engkau memberikan kami pemudusan. Terima kasih Tuhan, sebagaimana firman-Mu, kami percaya ketika kami sungguh-sungguh mengaku dosa, maka pengampunan menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 9-13. Karena itu janganlah memberikan kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 27. Kiranya Roh Kudus membantu kita untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersukacita oleh karena Tuhan sudah mengampuni segala dosa kita dan sudah memberikan kita anugerah kehidupan yang kekal dan memberikan kita pemudusan tiap-tiap hari. Kidung Keesaan nomor 44 ayat 1 dan 6. Nyanyikanlah nyanyian baru. Kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita berdiri sekali lagi bersama seluruh orang percaya dan gereja dalam segala abad. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli di hadapan Allah dengan kesungguhan hati dan mulut berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita bernyanyi bersama-sama. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman saat ini. Hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman. Kami mohon pencerahan dari Allah Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu. Tapi bukan hanya mengerti, oleh firman-Mu itu kami diteguhkan. Dan kami mohon Roh Kudus memberikan kami kemampuan juga untuk kami dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Sekali lagi, Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta yang memelihara dalam hidup kita sehari-hari. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, tetap dalam keadaan sukacita dan bersemangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, berdasarkan firman Tuhan ini ada tema yang sudah ditetapkan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI. Tema minggu ini adalah menghayati keterlibatan Allah sebagai umat beriman. Menghayati keterlibatan Allah sebagai umat beriman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata menghayati bisa diartikan merasakan dalam batin atau menerima serta mengalami secara pribadi. Pertanyaannya, apakah saudara percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Pengasih? Bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa? Bahwa Dia adalah Allah yang Maha Hadir? Apakah saudara dapat merasakan kasih-Nya? Dapat merasakan kuasa-Nya? Dapat merasakan kehadirannya? Apakah saudara menghayati keterlibatan Allah dalam perjalanan hidup kita tiap-tiap hari sampai dengan detik ini? Amin. Saya harap bahwa kita semua sungguh merasakan pimpinan Allah dari hari ke hari dalam segala keadaan, senang maupun susah. Sehingga kita tidak pernah merasa bahwa kita sedang berjalan sendiri. Kita tidak merasakan bahwa kita berada dalam lorong kesepian. Tidak. Jika kita memperhatikan teks bacaan kita, Matius 28 ayat 16 sampai 20, maka kita dapat belajar bagaimana keterlibatan Allah dalam kehidupan orang-orang percaya. Konteksnya memang pada saat itu bicara tentang murid-murid Yesus. Bahwa Yesus memberikan penguatan sebelum pengutusan murid-murid. Kita bisa lihat di dalam bacaan kita yang tadi sudah kita bacakan. Saudara, berdasarkan firman Tuhan ini, ada 3 hal yang akan saya sampaikan kepada kita. Pertama, umat beriman diberi penugasan. Kedua, umat beriman diperlengkapi dengan kuasa. Dan yang ketiga, umat beriman diberi jaminan. Itu 3 hal yang akan saya sampaikan secara singkat. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, umat beriman diberi penugasan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum Yesus mati disalibkan, Dia sudah pernah berkata kepada murid-muridnya bahwa sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu ke dalam dunia. Yohanes pasal 20 ayat 21. Dengan demikian saudara-saudara, Matius 28 ayat 16 sampai 20 ini bukanlah hal yang baru bagi murid-murid. Bukan suatu program dadakan setelah kebangkitan Yesus. Akan tetapi boleh dikatakan bahwa bagian ini merupakan penegasan atau konfirmasi ulang tentang penugasan atau pengutusan para murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Penugasan ini bukan hanya inisiatif
Yesus sendiri, tetapi merupakan inisiatif dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Bahwa Allah sudah memilih orang-orang pilihannya sejak sebelum dunia dijadikan. Untuk apa? Untuk mengalami keselamatan, tetapi juga untuk menjadi alat keselamatan. Di dalam Efesus pasal 1 ayat yang keempat, di sana dikatakan bahwa Tuhan sudah memilih kita di dalam Kristus ya, sebelum dunia dijadikan. Tetapi kalau perhatikan tadi dalam nas pembimbing Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 itu, bahwa Tuhan menganugerahkan kita keselamatan, tetapi kemudian ayat 10 berbicara tentang tugas kita supaya orang-orang yang sudah diselamatkan menjadi alat keselamatan. Jadi tugas apa yang diberikan kepada murid-murid? Jelas di sini dikatakan, pergilah, beritakanlah Injil. Jadi tugas yang diberikan adalah tugas untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah dalam rangka menjadikan semua bangsa murid Yesus. Jadi saudara, pergi memberitakan Injil dalam rangka menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus. Lalu dikatakan, baptislah dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara-saudara yang terkasih Tuhan, perhatikan bahwa penugasan itu berskala global, atau dengan kata lain, cakupannya adalah seluruh bangsa, seluruh suku, seluruh kaum dan bahasa yang ada di muka bumi. Sedangkan tujuan misi atau sasaran utama misi sekali lagi adalah menjadikan murid Kristus. Murid-murid yang mengenal Yesus dengan benar. Itulah yang menjadi tujuan daripada pengutusan itu. Murid-murid yang mengikuti teladan Yesus. Saya pernah menyatakan di khotbah-khotbah sebelumnya, menjadi murid atau matetes artinya seseorang yang mengikuti jejak langkah sang guru. Jadi kalau saudara dan saya disebut sebagai murid Kristus, siapa sang guru itu? Yesuslah guru agung kita. Maka kita harus mengikuti teladannya, mengikuti jejak langkah sang guru agung. Kita ditempatkan di dunia ini supaya kita menjalankan apa yang diamanatkan. Kita menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Jadi menjadi murid berarti kita menjadi seorang yang ahli di dalam melakukan kehendak sang guru agung itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Jadi ini yang pertama, bahwa umat beriman atau orang percaya diberi penugasan. Tapi yang kedua, umat beriman atau orang percaya diberi atau diperlengkapi dengan kuasa. Umat beriman atau orang percaya yang disebut sebagai alat misi, ketika kita diberikan tugas yang sering disebut dengan istilah amanat agung, the Great Commission, maka kita orang-orang percaya diperlengkapi dengan kuasa. Yesus sendiri menegaskan sebelumnya. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dia adalah pemilik surga dan bumi. Maka terhadap miliknya dia memiliki otoritas. Maka kamu akan pergi dengan kuasa yang akan kuberikan kepadamu. Saudara, Kisah 1 ayat 8 menyatakan, dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Janji tentang datangnya atau turunnya Roh Kudus sudah digenapi dalam Kisah pasal 2 ketika hari Pentakosta, sebagaimana khotbah yang sudah kita dengarkan pada minggu yang lalu. Saya harap itu sudah jelas bahwa Tuhan Allah tidak hanya mengutus lalu membiarkan, tetapi dia mengutus dengan kuasa,
Sehingga dengan demikian tidak seorang pun yang bisa mengklaim bahwa jika ada orang yang bertobat, jika ada orang yang percaya kepada Kristus, maka orang itu berkata, itu karena aku. Tidak. Bukan karena kehebatannya memberitakan firman, berkhotbah atau menginjili, memberitakan Injil. Tapi semuanya adalah oleh karena karya atau karena kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri orang itu. Kuasa seperti apa yang diberikan kepada orang percaya? Adalah kuasa yang dapat mengalahkan iblis, kuasa yang dapat merubuhkan dosa, bahkan mengalahkan maut. Itulah kuasa yang diberikan kepada orang-orang percaya. Kuasa yang menghidupkan dan menyelamatkan orang-orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus. Itu adalah kuasa ilahi yang bersifat supranatural. Jadi saudara, kalau saudara dan saya diberikan penugasan, ingatlah Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan kuasa. Tapi kuasa itu berasal dari Tuhan, berasal dari Roh Kudus, bukan dari diri kita sendiri. Yang ketiga, umat beriman diberi jaminan. Saudara, Allah kita bukan hanya Allah pencipta, bukan hanya penebus, bukan hanya pemutus, tetapi Dia juga adalah Allah pemelihara. Dia adalah gembala yang agung. Dia berjanji menyertai orang-orang percaya, khususnya setiap orang yang mengerjakan misinya. Dia berjanji akan menyertai sampai kepada akhir zaman. Saudara, penyertaannya tidak pernah terbatas. Penyertaan Tuhan tidak dibatasi oleh tempat. Penyertaan Tuhan tidak dibatasi oleh keadaan apapun. Penyertaan Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Tapi penyertaannya adalah penyertaan yang tidak pernah terbatas. Penyertaannya menjadi jaminan keberhasilan pelayanan umat beriman. Saudara, pasti kita pernah mendengar kisah tentang Yusuf yang ada di dalam perjanjian lama. Yusuf, ketika dia menjalankan semua tugasnya, dia berada di tanah Mesir. Awalnya adalah sebagai seorang budak, sebagai buangan, tetapi dia terus disertai Tuhan. Dan apa yang terjadi, kita lihat bahwa dia berhasil di dalam pekerjaannya, berhasil dalam menjalankan misi yang Tuhan sudah taruh di dalam hatinya. Demikian juga tokoh-tokoh yang lain seperti Musa. Musa juga berkata, aku tidak mau pergi kalau Tuhan tidak sertai. Dan kita lihat bahwa Tuhan menyertai Musa, memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Demikian juga Daniel, dia berada di negeri orang, di perantauan, tetapi di sana Tuhan menyertai dan menjadikan dia seorang pemimpin yang sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan di sana nama Tuhan dimuliakan. Tentu masih banyak contoh-contoh lain yang kita lihat di dalam Alkitab. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka berhasil. Kenapa? Karena di sana ada penyertaan Tuhan, di sana ada kehadiran Tuhan. Demikian juga para murid atau para rasul, mereka berhasil di dalam misi. Karena apa? Karena Allah menyertai. Para misionaris kita tahu banyak ya, sampai ke kampung kita masing-masing, ke daerah kita. Mereka datang karena apa? Karena penugasan dari Tuhan, karena kuasa dari Tuhan, dan ada penyertaan Tuhan. Ada Nomensen di Tanah Batak, ada Joseph Kahn di Maluku, ada Otto dan Geisler di Papua, ada William Robinson di Java ya, di Batavia, dan lain-lain. Mereka boleh sampai ke daerah kita masing-masing, semua oleh karena penyertaan Tuhan. Maka kita juga percaya bahwa kita dapat berhasil menjalankan tugas kita atau bagian kita masing-masing, saudara-saudara, karena ada penyertaan Tuhan. Penyertaan Allah ditandai dengan tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib. Ditandai dengan pemeliharaannya yang sempurna, sekalipun dalam berbagai situasi dan kondisi yang genting atau situasi yang sulit. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah 3 hal yang saya sampaikan. Menghayati keterlibatan Allah sebagai umat beriman, bahwa umat beriman diberi penugasan, umat beriman diperlengkapi dengan kuasa.
Umat beriman diberi jaminan. Maka sebagai kesimpulan, kita percaya bahwa Allah kita, Allah Tritunggal, adalah Allah yang hidup, Allah yang kekal. Dia pencipta alam semesta dan segala isinya. Dia pemilik, dia pemelihara, dia penebus. Tapi juga dia yang menjamin seluruh kehidupan kita. Bahwa dalam semua aspek kehidupan kita sebagai orang beriman, kita harus tetap percaya bahwa Allah tidak diam. Allah tidak pernah tertidur, tapi Allah selalu aktif dan terlibat mendampingi ataupun memimpin kita secara konsisten. Sebab Dia berjanji, aku tidak akan meninggalkan kamu. Dia tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Karena itu umat beriman haruslah senantiasa bersyukur, haruslah senantiasa menyembah kepada Dia, bersandar kepada Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana pengalaman saudara menjalani masa-masa sulit sekarang ini? Masihkah merasakan keterlibatan Allah? Masihkah merasakan pimpinan Allah dari hari ke hari? Masihkah kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang berdaulat penuh atas seluruh hidup kita? Saya percaya Dia adalah Allah yang hidup. Saya percaya Dia adalah Allah yang setia. Saya percaya Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita mengaminkannya. Maka mari kita menghayati sekali lagi keterlibatannya, kekuasaannya dalam hidup kita. Dan itu tidak pernah berakhir, never ending. Dia senantiasa beserta kita, bukan hanya dalam kesementaraan, tapi sampai kepada kehidupan yang kekal, bersama-sama dengan Dia dalam kerajaannya yang kekal. Maka saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tetaplah berdiri teguh, berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, dan mari kita tetap semangat menunaikan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, supaya dengan demikian melalui kehidupan kita sungguh Tuhan dimuliakan, tapi juga melalui kehidupan kita ada orang-orang yang datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, bahkan mengambil keputusan untuk juga hidup melayani Tuhan seumur hidup. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan. Karena itu hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau sendiri memimpin kami semua jemaat untuk dapat memahami firman, menerima firman-Mu, bahkan menghidupi serta melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan seluruh hidup kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita bernyanyi terlebih dahulu dari Kidung Keesaan nomor 449 ayat 1. Berserah kepada Yesus tubuh, roh, dan jiwa. Bukan
yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapkanlah dirimu dan arahkanlah hatimu untuk menerima perjamuan kudus ini. Dengarkanlah ketetapan perjamuan kudus. Hakikat perjamuan kudus. Pertama, perjamuan kudus dilaksanakan berdasarkan firman Allah sebagai peringatan akan kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Kedua, roti melambangkan tubuh Yesus yang menderita dan mati untuk menciptakan tubuh baru, yaitu jemaatnya. Darah Kristus ditumpahkan di kayu salib untuk pengampunan dosa kita dan hidup yang kekal. Sikap menghadap perjamuan kudus. Pertama, hendaklah keberadaan tubuh, jiwa, dan roh kita tertuju hanya kepada penderitaan dan kematian Yesus Kristus. Kedua, hendaklah kita menyelidiki hati dan pikiran kita dan mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Apabila kita bermusuhan dengan orang lain, saudara atau sesama anggota jemaat, maka kita wajib mengampuninya serta berdamai dengan dia. Ketiga, janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dalam iman. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada dan duduk di sebelah kanan Allah. Dan yang keempat, perjamuan kudus ini disediakan bagi mereka yang sudah lahir baru, dibaptis dewasa, atau sudah menerima sidi jemaat. Sebelum kita menerima roti dan anggur, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, saat ini kami mau menikmati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah. Kami mohon supaya Engkau memberikan kami damai, sejahtera, dan sukacita. Engkau menguduskan hati dan pikiran kami dan seluruh hidup kami, sehingga kami layak, ya Tuhan, untuk menikmati roti dan anggur yang sudah tersedia. Kami berdoa supaya Engkau yang memimpin seluruh jemaat, memimpin hati kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Matius 26 ayat 26 sampai 27 berkata, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita mempersiapkan seluruh hidup kita sebelum kita makan roti dan minum anggur. Kita bernyanyi terlebih dahulu. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota. Kidung Keesahan 242 ayat 1.
yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Sekarang peganglah roti di tangan kananmu dan angkatlah tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur atas pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dia sudah memberikan tubuhnya. Dia menjadi korban mati untuk menggantikan kita. Maka selayaknya lah kita mengucap syukur. Karena itu mari kita makan dengan ucapan syukur. Makanlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang peganglah cawan anggur di tangan kananmu dan angkatlah tinggi-tinggi, serta dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa Kristus Yesus sudah mencurahkan darahnya untuk menebus, bahkan untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Maka sepatutnya lah kita senantiasa beriman dan bersyukur kepadanya. Karena itu mari kita minum dengan ucapan syukur. Minumlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingatlah bahwa setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang kembali. Mari kita masing-masing mengucap syukur untuk anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita bersyukur dan kita berdoa supaya melalui kehidupan kita sungguh Injil bisa sampai kepada orang lain. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah memberikan kami kesempatan lagi hari ini untuk menikmati perjamuan suci, roti yang melambangkan tubuh, anggur yang melambangkan darah. Kami sudah menikmatinya dengan penuh sukacita. Dan biarlah kiranya melalui perjamuan kudus ini hati kami semakin melekat kepada Tuhan. Kami semakin sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, diteguhkan oleh Tuhan di dalam iman percaya kami, bahkan terus diberikan kuasa keberanian untuk boleh memberitakan firman-Mu kepada orang lain, kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur sekali lagi untuk perjamuan kudus pada hari ini. Terpujilah Engkau. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur perjamuan kudus sudah selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Maliakat 3:10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku,
dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sementara kita mengumpulkan persembahan kita akan memuji Tuhan. Kidung Keesaan nomor 517 ayat 1 dan 2. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat itu yang kami perlu. Sudah menetes berkatmu, biar tercurah penuh. Ayat yang kedua, hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan murah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat itu yang kami perlu. Sudah menetes berkatmu, biar tercurah penuh. Mari kita berdoa untuk persembahan kita, sekaligus doa syafaat dan diakhiri doa Bapa kami. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sudah memberkati kami dengan berkat-berkat rohani, tapi juga berkat-berkat secara materi, secara jasmani. Dan saat ini Tuhan, sebagai rasa hormat dan syukur kami sudah memberikan persembahan syukur. Kiranya Tuhan menguduskan persembahan ini, sehingga boleh layak dipakai dalam pelayanan di tengah-tengah gereja. Kiranya Tuhan menolong kami semua jemaat, supaya kami sungguh-sungguh memberikan persembahan dengan sukacita, bahkan memberi yang terbaik. Dan lebih daripada itu, kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa, menyerahkan semua jemaat. Kiranya Tuhan terus memimpin, Tuhan terus menyertai di dalam perjalanan hari demi hari, di tengah-tengah keluarga maupun di dalam pekerjaan, di dalam pergumulan. Kami percaya, sebagaimana firman-Mu yang kami dengarkan, Engkau hadir, Engkau senantiasa memimpin semua jemaat-Mu, agar mereka tetap merasakan ketenangan, keamanan, dan terus hidup memuliakan nama Tuhan. Bapa, saat ini kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk anggota jemaat yang berada dalam kelemahan fisik, yang berada dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesembuhan. Kami memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kasih dan kuasa-Mu
mujizat-Mu terjadi di dalam kehidupan jemaat-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan beberapa anggota jemaat yang sakit, membutuhkan kesembuhan dan pemulihan. Doa kami untuk Bapak Sabar Bultong, Ibu Selvi Remref, Ibu Suti Sitompul, Ibu Oce Paulina, Ibu Rosita, Ibu Elizabeth Huta Julu, Bapak Siaji Simatupang, Bapak Priska Pelialu, Adik Mikael Tirtawinata, Opung Sangat Sirait, Oma Lasut, Ibu Kristina Ramona Bulan. Bahkan mungkin ada yang lain yang belum kami sebutkan. Kami percaya Engkau mengenal mereka, Engkau mengetahui keadaan mereka. Kami mohon Engkau nyatakan kasih-Mu, Engkau memberikan mereka kekuatan iman, Engkau memberikan mereka kesabaran untuk terus berharap kepada Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk orang tua yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan Ibu Sebayang, Bapak dan Ibu Pesik, Bapak Ibu Opung Sunggu, Bapak dan Ibu Runturampi, Bapak Sumarsono dan Ibu, Opa Fari dan Ibu, Bapak Anwar, Opung Maratur Panggabean, Bapak Agustinus Oematan, Ibu Dora Tiambun, Opung Maruli Silalahi, Opung Olosinta, Bapak Bastian, Oma Eki Palanto, Ibu Fatila Bate, Bapak Tigor Simatupang, Bapak Antuk Situmeang, Bapak Raden Sutopo, Bapak Pangaringguan, dan yang belum kami sebutkan jika masih ada, kami berdoa supaya Tuhan juga memberikan mereka kekuatan dan kesehatan, terlebih memberikan mereka iman dan pengharapan, dan kehidupan mereka dapat menjadi berkat, menjadi teladan bagi generasi anak maupun cucu. Bapak, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu semua anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan iman. Berkatilah anak kami Benyamin Tanjung, Daniel Gunawan, dan anak SLB Kiriakon. Bila mereka senantiasa berpengharapan kepada Tuhan, Tuhan berkati orang tua, memberkati guru-guru mereka, supaya mereka tetap di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan juga ke dalam tangan-Mu untuk ibu yang sedang mengandung anak yang Tuhan karuniakan. Berkatilah Ibu Juliana Gultom, Ibu Siti Nurlela, biarlah baik ibu maupun anak yang dikandung tetap sehat dalam pemeliharaan Tuhan sampai pada waktunya lahir dalam keadaan sukacita. Kami juga berdoa untuk beberapa anggota jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati Ibu Yulita, Saudara Alexander atau Excel. Kami berdoa untuk adik Rosel, Bapak Sumi Harjo Papahan, Ibu Esther Rustina, Ibu Yuni Zebuan, Ibu Eva Manalif, Saudara Harvard Ebenezer. Kami berdoa menyerahkan semua anak-anak-Mu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya sukacita dan damai sejahtera ada dalam hidup mereka. Tuhan berikan kepada mereka kekuatan, kesehatan, serta semangat untuk tetap hidup mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Engkau memakai kehidupan mereka Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di surga, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk semua pengurus jemaat ini. Tuhan memberkati semua majelis jemaat, supaya tetap di dalam sukacita dan semangat untuk melayani Tuhan. Ada kerjasama yang baik, ada komunikasi yang baik, sehingga pelayanan gereja ini dapat tetap berjalan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati para pendeta, kiranya Tuhan juga memimpin kami, supaya kami tetap setia melayani Tuhan, menyuarakan kebenaran, dan di sana Tuhan bekerja untuk menumbuhkan iman jemaat, dan kami semua sama-sama bertumbuh di dalam kasih dan anugerah Tuhan, menjadi jemaat yang ekumenis, tapi juga menjadi jemaat yang misioner. Tuhan terus menolong kami supaya sebagaimana firman-Mu, kami dapat menjalankan tugas kami sebagai anak-anak Tuhan untuk memberitakan firman. Mereka yang sudah pergi ke ladang misi, diutus melalui gereja ini, keluarga Pak Charles Ematan, berkatilah mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, kuasa, keberanian untuk tetap setia memberitakan firman. Di masa-masa pandemi virus corona ini, Tuhan juga menjaga, melindungi mereka. Tuhan mencukupkan segala keperluan mereka. Semua jemaat-Mu juga, Tuhan tolong kami supaya kami memahami peran kami, supaya kami dapat menjalankan tugas kami, sekalipun kami tidak pergi sebagai misionaris ke lintas budaya, tapi kami juga harus tetap setia memberitakan firman dimanapun kami berada. Kami juga menjadi pemutus, artinya kami mendukung dalam doa, mendukung dalam dana. Karena itu berkatilah jemaat ini supaya tetap setia di dalam menjalankan amanat agung. Bapak, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Berkati Presiden Jokowi dan Wakil Presiden, berkati semua kabinet, berkati semua eksekutif, berkati semua badan yudikatif, mereka yang menjalankan tugas di dalam legislatif, mereka yang menjalankan tugas sebagai aparat keamanan, mereka yang menjalankan tugas sebagai petugas medis, sebagai dokter, sebagai perawat. Kiranya Tuhan menolong supaya di dalamnya ada kerjasama yang baik, khususnya dalam menangani
pasien ataupun mereka yang sudah yang menderita COVID-19, yang sedang menjalani tahapan-tahapan pemeriksaan maupun perawatan. Kiranya dalam semuanya itu Allah turut bekerja. Kerinduan kami supaya kondisi di negara kami tetap kondusif. Kiranya Tuhan memimpin dalam semua pemerintahan, perekonomian, sosial, budaya, pendidikan dapat terkendali dengan baik. Tuhan tolong semua jemaat-Mu kami sekalian supaya kami tetap mengindahkan aturan pemerintah. Kami tetap dapat menjaga diri supaya kami tetap aman dan merasakan kekuatan pertolongan Tuhan. Tapi di atas semuanya kami percaya bahwa Engkau menyertai kami, Engkau senantiasa memelihara kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Inilah ya Tuhan seluruh hidup kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar murid-muridnya berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah kita pada penghujung ibadah kita pada hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian berdiri bersama-sama dan kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku. Kepadamu ya Tuhan, Engkau sudah memimpin kebaktian kami hari ini, juga perjamuan kudus berjalan dengan baik. Kiranya melalui ibadah, melalui kehidupan kami, Tuhan dimuliakan, dan juga kiranya Engkau berkenan meneguhkan iman kami, memberkati kami, dan memakai kami menjadi alat di tangan-Mu untuk bisa jangkau orang-orang di sekitar kami
dengan Injil Kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri kebaktian kami hari ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.